Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Salam Kak Mika. Ya, shalom. Selamat malam, Betoro. Iya, selamat malam, Bos. Tolong buka kamera saudaraku. Iya. Bos, boleh bertanya? Boleh saudaraku, silakan. Yesus itu kan menurut saya kan manusia. Kalau menurut Bos kan Tuhan, betul ya? Oke, kalau menurutmu Tuhan Yesus itu manusia, kenapa dia bisa mati dan bangkit sendiri? Kenapa dia bisa memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah lautan? Kenapa dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari? Kenapa dia bisa memberikan kuasa kepada Rasul Petrus dan Rasul Paulus untuk membangkitkan orang mati? Silakan. Begini, Yos. Saya mau tanya, kenapa di kejadian 6 ayat 6? Lari lagi. Bentar dulu. Saudara menyimpulkan, menurut saya, Yesus itu manusia. Baik. Kalau memang Yesus itu manusia. Menurut saya, bukan iya. menurut Dos. Iya, menurutmu, kan menurutmu tadi Yesus itu manusia. Tuhan Yesus itu manusia. Nah, kalau Tuhan Yesus itu manusia, kenapa dia bisa memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah lautan? Kenapa dia bisa memberikan kuasa kepada Nabi Elia, Rasul Petrus, Rasul Paulus untuk membangkitkan orang mati? Silakan. Begini, Yos. Kenapa Nabi Musa, pengikut Nabi Musa kok yang disembah kok bukan Yesus gitu? Padahal loh, justru Nabi Musa itu menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yotevave Elohim itu sendiri. Mana ada kok nggak dikatakan Yesus gitu? Yang pengikut. Iya, karena Tuhan Yesus ini, bentar dulu. Bentar. Ya. Tuhan Yesus, gelar Tuhan Yesus itu sangat banyak. Dia adalah yang ada dan yang ada. Yang maha kuasa. Yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, Sang Juru Selamat. Nah, kepada Nabi Musa dia berfirman di Keluaran 3 ayat 14 bahwa dialah yang ada dan yang ada. Ditegaskan lagi sama Yod-Heh-Vaveh Elohim itu di Wahyu 1:8 bahwa dialah yang ada dan yang ada, Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Itu oknumnya sama, dialah Yesus HaMashiach Tuhan Kristus. Kenapa orang Yahudi kok enggak menyembah Yesus? Kan di situ kan sudah jelas kalau namanya Yesus kan gitu. Justru Tuhan Yesus itu adalah justru orang Yahudi itu menyembah Tuhan Yesus, makanya saya orang Kristen, makanya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab saudaraku, bahwa orang Yahudi lah yang pertama sekali memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan di Kisah Para Rasul 11. Ada ayatnya. Itu orang Israel, saudaraku, yang memberitakan Injil itu. Bahwa mereka memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, Sang Juru Selamat dunia. Kalau orang Israel tidak memberitakan, ya saya juga nggak Kristen sampai hari ini. Yang pertama sekali diperintahkan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil adalah orang Israel. Karena apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 24. Oh gitu. Iya, memang ada juga yang tidak percaya, saudaraku. Itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Memang mereka itu orang-orang yang sombong. Makanya mereka itu mati dalam dosa-dosanya. Orang yang tidak menerima itu. Ya, orang yang tidak percaya. Ya, sekarang saya boleh tanya lagi. Silakan. Di Kejadian 6 ayat 6 itu, kenapa Allah menyesal menjadikan manusia itu bagaimana? Nah, sedangkan kok Allah kok turun ke bumi menjadi manusia itu bagaimana? Iya, di Kejadian 6 ayat 6 itu dalam bahasa aslinya adalah nakham. Nakham itu artinya berduka. Jadi di sini menyesal, bukan maknanya dulu dia menciptakan manusia, kemudian dia nggak tahu manusia ini nanti akan jatuh dalam dosa. Bukan seperti itu. Menyesal di sini artinya berduka. Sedih. Sedih melihat tingkah laku manusia karena telah berbuat jahat. Lain sini sampean keliru. Kalau gitu berarti nggak jujur. Ini yang ditulis maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi
hal itu memilukan hatinya. Itu nyata loh. Ini Itu artinya marah lah. Itu kata arti lain dari menyesal itu adalah marah. Marah terhadap kelakuan manusia. Bukan berarti Tuhan itu menyesal ketika dia menciptakan manusia, enggak. Nah, tapi marah terhadap kelakuan atau sifat manusia yang tidak berkenan. Sebentar. Marah tuh bukan gitu. Ini dalam bahasa Indonesia kalau marah ya marah. Aku udah nanya ayat itu, Bang. Dan aku sendiri nanya tentang ayat itu, Tuhan di sini menyesal gitu. Nah, terus aku nanya seorang yang memang ahli dalam original teks, dia bilang, oh di sini bukan gitu. Nanti kalau ada Islam yang nanya, pasti kita salah menjawab. Di situ berkata bahwa Tuhan itu marah terhadap manusia gitu, terhadap manusia tentang. Ini tertulis loh, bukan tertulis marah loh, menyesal loh. Ini tertulis menyesal loh. Tuhan menyesal menjadikan manusia loh. Masa apa Tuhan menjadi manusia, kan itu kan kontradiktif. Iya betul gak? Oke, saya tunjukkan langsung bahasa aslinya ya. Oke. Sekarang sampan bentar dulu. Ya. Di dalam bahasa aslinya Kejadian 6 ayat 6 di situ Waik Naham yang diterjemahkan and was sorry ya. Jadi Waik Naham itu dari kata apa? Dari kata nakham. Nah, nakham itu sama dengan to be sorry, console oneself. Console oneself ya. Itu maknanya berduka atau sedih yang sangat mendalam. Itu maknanya, Bang. Jadi kita langsung ke bahasa asli aja ya, bukan terjemahan. Nah, bahasa asli Alkitab itu. Sebentar, berarti Sarenda, kamu mute kalau nggak ngomong. Berisik kamu, Sarenda. Berisik. Sebentar, berarti terjemahan ini salah ya menurut Sarenda, kamu mute Sarenda, kamu berisik Sarenda. Di sini ya, udah saya tunjukin ya, Kejadian 6 ayat 6 itu. Ya itu maknanya Bang ya, bahwa Tuhan itu memang melihat tingkah manusia itu sangat memilukan hati, makanya Tuhan menurunkan air bah. Ini kan tentang air bah ini. Makanya Tuhan menurunkan air bah sehingga banyak manusia dan binatang itu binasa. Loh. Enggak nyambung lah kalau menurunkan air bah. Air bah itu lah, makanya kamu baca ini tentang kejadian manusia waktu di zaman Nuh. Ini di zaman Nuh. Makanya bro, saudaraku, kalau baca Alkitab itu jangan satu ayat doang. Ini pun kamu nggak baca, tapi kamu bukan ini tertulis loh. Iya, kalau bentar dulu kalau baca Alkitab itu saudaraku harus baca dulu paling tidak satu pasal. Iya, ya satu pasal kemudian kamu baca selanjutnya pasal ke-7. Nah, karena Tuhan betul juga kata Sarenda tadi, bisa juga diartikan murka ya atau marah. Makanya Tuhan menurunkan air bah. Ini di zaman Nabi Nuh, saudaraku. Makanya baca yang pelan-pelan, diteliti dulu. Jangan hanya satu ayat. Kalau satu ayat, apalagi terjemahan, ya seakan-akan memang Tuhan kayak manusia menyesal. Oh dulu dia nggak tahu ya waktu menciptakan manusia, akhirnya di hari ke depan mereka berbuat jahat. Nggak seperti itu. Jadi di sini menyesal dalam bahasa aslinya adalah nakham, dari kata nakham, itu berduka yang sangat dalam sehingga dia murka atau marah kepada umat manusia yang berbuat dosa itu. Maka Tuhan Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-Veh Elohim itu menurunkan air bah. Ini di zaman air bah ini, yaitu zaman Nabi Nuh. Makanya berarti setelah air bah. Berarti terjemahan ini salah ya? Bukan salah, tapi kurang tepat. Oh. Nah, makanya kamu tahu nggak? Bentar dulu. Pernah berarti kamu kontradiktif ya? Nggak kontradiktif. Saya mau tanya sama kamu. Bentar dulu. Ya. Kamu pernah melihat pelangi nggak? Pernah. Kamu tahu kenapa ada pelangi sehabis hujan di atas awan? Enggak ada hubungannya. Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu bentar. Iya, ini ada hubungannya dengan ini. Ada hubungannya dengan Kejadian 6 ayat 6 ini. Kamu tahu? Hah? Kenapa ada pelangi sehabis hujan di atas awan?
Kamu tahu itu alasannya apa? Siapa yang menciptakan itu? Kamu tahu? Ya tahu. Kalau tahu silahkan pakai data dan dalil tentang pelangi. Pelangi. Mm-mm. Pelangi yang menciptakan ya yang maha kuasa. Mana Tapi dalilnya? ini bukan, Mana ya bentar, enggak. Karena ini ada hubungannya dengan Kejadian 6 ayat 6. Enggak, iya. Kamu mau tetap bertahan di sini. Silakan tunjukkan dalilnya bahwa Tuhanmu yang menciptakan pelangi. Bukan, aku bukan. Enggak, ini ada hubungannya. Bentar, iya. Ada hubungannya Kejadian 6 ayat 6 itu dengan pelangi. Gini, Os. Kita itu bijak kan, kita diskusi bijak lah. Ini saya tanyakan, ya kan, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia. Lah ternyata sampean katanya ini apa namanya Tuhan marah gitu. Berarti kan kontradiktif. Saya bilang kontradiktif, sampean nggak mau. Kan kontradiktifnya gitu, ya. Di mana? Kontradiktifnya dengan siapa? Katanya ini marah gitu, Tuhan marah katanya. Ustaz. Ya makanya baca ayat selanjutnya. Aduh. Oke, kita baca ayat selanjutnya. Bentar. Makanya Ya, kamu baca. Coba bentar. Ya. Coba kamu baca Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 6 sampai 8. Baca. Salah satu ayat paling menghancurkan dalam kitab suci. Bentar, kamu baca dulu Kejadian 6 ayat 6 sampai 8. Baca. Sudah ini tak baca ini, mengungkapkan kesedihan Allah saat melihat apa yang telah Bukan. terjadi pada manusia. Makanya kamu jangan ambil dari Google. Baik, bentar ya. Bentar, kamu dengar. Kita baca ya ini. Ini saya tunjukkan biar kita baca sama-sama ya teman-teman. Kejadian 6 ayat 6. Itu tentang apa di situ? Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karena di mata Tuhan. Ya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kata menyesal di situ tadi kita sudah tunjukin bahasa aslinya nakham ya, bukan menyesal yang artinya dia dulu tidak tahu bahwa manusia itu akan berbuat jahat. Tapi menyesal di situ dalam bahasa aslinya nakham yaitu berduka, sedih sehingga menimbulkan murka Tuhan kepada umat manusia karena manusia itu telah berbuat jahat ya. Itu maksudnya. Makanya bentar dulu. Bentar. Jangan potong. Kumute. Ya. Tunggu dulu, ini masih lanjut. Makanya kalau kalian baca di Kejadian 6 itu ayat Nuh langsung lanjutannya ya, di mana Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera karena air bah mau datang. Tuhan mau menurunkan air bah karena tadi kan Tuhan sudah berfirman dia akan menghapuskan manusia itu, semua manusia di muka bumi ini kecuali Nuh. Karena hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan ya. Nah, di sini Tuhan Yesus yang adalah Yotevah Elohim itu menyuruh untuk membuat Nuh untuk membuat bahtera ya. Nah, kemudian setelah Nuh membuat bahtera, lalu di pasal ke-7 ya. Kejadian 7 air bah. Nih, datang air bah. Nah, setelah datang air bah, setelah air bah surut, ya manusia dan binatang-binatang banyak yang mati. Air bah surut. Kejadian 8 ya, baca selanjutnya. Lalu di Kejadian 9, air bah itu sudah surut, ada perjanjian Allah dengan Nuh, yaitu tentang tadi pelangi itu, ya. Ini Kejadian 9 ayat 13 ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, ya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, itu maksudnya pelangi ya, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu ya, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi
pelangi itu adalah busurnya Tuhan Yesus sebagai perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, bahwa air bah tidak akan pernah terjadi lagi, tidak akan ada lagi. Itulah latar belakang kenapa ada pelangi di atas awan sehabis hujan. Sebab itu adalah perjanjian Tuhan Yesus Kristus dengan Nuh, bahwa tidak akan pernah ada lagi air bah. Karena tadi sudah datang air bah yang sangat besar ya, sehingga banyak yang binasa. Itulah latar belakang pelangi. Maka pelangi itu ciptaan Tuhan Yesus. Karena ada dasarnya tertulis dalam Alkitab. Haleluya. Oke, silakan Betoro. Ya gak nyambung loh. Kejadian 6 maka menyesalah Tuhan bahwa telah menjadikan manusia. Kok sampean kok nyampe. Oh, balik lagi ke situ. Tadi udah dijelasin panjang lebar. Oh enggak nyambung, soalnya gini Mbak. Kan pasti rujuk kepada sesuatu yang marah gitu loh. Ya, berarti ini benar apa enggak? Kejadian 6 ini benar apa enggak? Saya tanya, kejadian 6 ini benar apa enggak? Itu memang bahasanya harus disesuaikan dong. Mas harus lihat kata menyesuaikan. Ini kan disesuaikan. Iya kan? Iya. Makanya di dalam original teks yang dibilang sama kami, karena murka artinya marah. Ya, sekarang saya tanya. Sekarang yang sampean ikut itu original teks apa terjemahan? Dan memang itu nggak salah penulisannya untuk memahami supaya lebih detail lagi, makanya dikatakan sebentar. Iya, sebentar. Saya orang awam, apakah membaca ini salah? Salah nggak kira-kira? Membaca ini salah nggak? Nggak salah, makanya kamu nanya kan, dan memang nggak salah. Makanya berarti ini nggak dan salah. Kalau kan? Udah dijawab, kamu terima jawabannya dong. Kalau nggak terima ya sudah kan, gitu aja. Ya udah gini aja. Terus kenapa rupanya kalau Tuhan menyesal? Nah berarti itu berarti bohong dong kalau Yesus itu turun ke bumi menjadi manusia. Bohongnya di mana? Bohongnya di mana? Apa hubungan? Apa korelasinya menyesal dengan turun ke bumi? Ya. Maka begini Mbak, kalau Tuhan turun ke manusia dari pikiran saya, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Kenapa kok malah Tuhannya menjadi manusia lah kan gitu? Loh, apa hubungannya Tuhan Yesus menyesal menciptakan manusia yang telah berlaku jahat sehingga Tuhan memusnahkan manusia itu di zaman Nuh? Terus ketika dia datang ke dunia, apa hubungannya? Justru karena padahal manusia itu dosa loh Mbak, banyak dosa lah. Kenapa kok malah dia turun gitu loh? Maksudnya, aduh, gak paham aku ini. Ya, macam mana? Oh alah, Tuhan para alah. Padahal tadi aku mau nanya sama dia, apa arti menyesal? Udah turun dia duluan, makanya nggak sanggup dia otaknya kan mencerna. Apa hubungannya Tuhan Yesus menyesal menciptakan manusia itu dengan dia datang ke dunia? Apa coba kau lihat? Di mana di situ kontradiksi? Alah. Selamat malam. Izin kakak mau nanya kak. Ya silakan. Belum bisa on cam ya saudara ini. Nggak bisa kak, bisa. Belum, pengikutnya masih sedikit. Ya, pertanyaanmu apa? Iya. Gini maksudnya, kan setiap gereja kan beda-beda pelaksanaannya. Pada gereja Katolik, Kristen. Jadi, saya mau nanya kak, kenapa anak kecil dia dibaptis dia pada saat kecil, padahal dia itu kan masih suci. Sedangkan Yesus kan dibaptis dia pada saat dia dewasa. Itu saya mau tanya kak. Kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Coba katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Allahku, Sang Juru Selamatku. Silakan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamatku.
Udah pas tadi. Ya, itu, Kak. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Allahku, dan Sang Juru Selamatku. Aku percaya Yesus Tuhanku, Allahku, penyelamatku. Amin. Terus kamu dibaptis waktu masih kecil apa udah dewasa? Waktu masih kecil, umur 2 tahun atau 3 tahun itu. Saya belum ingat. Jadi saya mau tanya itu, kenapa yang kita waktu kecil kan kita belum tahu dosa kan, belum, masih suci. Nah, jadi kenapa dibaptis? Jadi padahal waktu Yesus itu kan belum dibaptis dia waktu kecil. Dibaptis dia. Kamu tahu nggak arti baptis itu apa? Arti baptis itu tahu nggak? Kurang tahu, Kak. Ya, baptiso itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya disalamkan. Nah, makna dari baptisan itu apa? Esensinya adalah untuk materai bahwa kita itu milik Kristus. Jadi nggak masalah kalau memang peraturan di gereja itu dibaptis waktu kecil, dewasa. Itu saja ya, karena baptisan itu esensinya adalah bahwa kita dimateraikan menjadi milik Kristus. Bahwa kita ini memang milik Kristus. Jadi mau kecil, mau dewasa, mau remaja kan milik Kristus. Gimana? Paham? Oh, paham. Ya, itu jadi saja ya. Maksud saya, pertanyaan saya tadi, kenapa dia dibaptis waktu dia kecil? Ya makanya dimateraikan dia menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi milik Kristus, toh? Ya. Ya. Oke, Kak. Ya, terima kasih. Kak, ya. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Shalom. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang kenapa pengikut Nabi Musa kok tidak menyembah Yesus. Kenapa ayat di Alkitab yaitu Kejadian 6 ayat 6 kok mengatakan Tuhan menyesal telah menciptakan manusia? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini terutama tentang Tuhan menyesal menimbulkan dialog yang panjang antara Mihana dengan si penanya karena si penanya merasa aneh kok Tuhan bisa menyesal lalu kalau dikatakan Tuhan itu menyesal telah menciptakan manusia mengapa malah turun ke bumi menjadi manusia, dan kita semua sudah mendengarkan bagaimana jawaban dan penjelasan dari Mihana tentang hal itu. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang ini dan silahkan tulis di kolom komentar untuk tanggapannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 3:14 firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kejadian 6:6 maka menyesalah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya.